Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Edi Purwanto, tentunya tetap di channel kesayangan Anda, Edi Purwanto Satria Naga. Pada kesempatan kali ini saya sudah kedatangan salah satu teman, yaitu Ainul Yakin, ya, betul ya? Betul. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas seputar tentang panahan. Nah, pertama, kita sebelum membahas lebih lanjut tentang panahan, maka perlu kita berkenalan dulu dengan Ainul Yakin ini. Silahkan diperkenalkan dulu, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Ainul Yakin. Saya salah seorang mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Jember, UINHAS Jember, yang bertepatan di Mangli, Kaliwates. Saya di sana alhamdulillah berkenalan dengan organisasi silat, juga panahan. Iya. Dan lebih spesifiknya sekarang kita akan membahas tentang panahan. Tentang panahan, ya. Organisasi panahan di UINHAS Jember bernama EMA, Elite Muslim Archery, yang dibangun oleh Mas Sultan, yang berdiri sejak tahun 2018, yaitu sejak saya baru pertama masuk kuliah hingga sekarang alhamdulillah bisa tetap rutin ikutan. Berarti tahun berapa itu? Tahun 2018 ya. Tahun 2018 ya. Iya. Nah, itu awal tujuan dari membentuk organisasi itu, EMA tadi, yang menjadi dasar terhadap pendirian organisasi tersebut itu apa? Yang melatar belakangi? Untuk yang mendasari dan melatar belakangi terbentuknya EMA, yang pasti di setiap organisasi panahan tradisional, terkhusus horsebow, yakni adalah untuk mengikuti sunnah Rasul dan menghidupkan sunnah Rasul. Oh, gitu ya. Man Berarti ahya sunnati faqad ahabbani. Oh, gitu. Berarti memang wa aya fil jannah. Tujuannya memang adalah di sunnah ya, sunnah Rasul ya. Termasuk kan ada 3 jenis olahraga yang disunahkan: berkuda, berenang, dan sama panahan gitu ya. Nah, makanya ada unsur panahan inilah yang kemudian salah satunya kemudian dikembangkan oleh EMA tadi namanya ya. Apa tadi dah singkatannya dari? Elite Muslim Archery. Archery itu bahasa Inggris apa bahasa apa? Bahasa Inggris, artinya pemanah. Artinya pemanah ya. Oh, Elite Muslim. Elite berarti ini ya, apa namanya? Ya, soalnya olahraga panahan terkenal dengan olahraga yang mahal katanya. Oh, mahal, makanya disebut dengan elite ya. Katanya sebenarnya. Apakah anggotanya? Ya, itu. Sudah elite kita juga. Kita ketahui bahwa kehidupan mahasiswa pasti heterogen, tidak semuanya kalangan atas, ada menengah serta ke bawah juga. Tapi yang mendasari nama elit ini bukan karena mahalnya, tetapi karena kita pengen menjadi elit panahan seperti ahli, seperti salafus sholihin yang mereka benar-benar ahli dalam panahan. Itulah yang dimaksudkan dengan elit, bukan kalangan elit mengatas ekonominya. Bukan gitu. Ekonominya, tapi elit kompetensinya gitu. Nah, kira-kira apa sih manfaat yang kemudian kita dapatkan ketika kita belajar panahan gitu? Untuk yang beragama Islam, mestinya yang pertama adalah sunnah Rasul, sebagaimana hadis yang sudah disebutkan sebelumnya. Dan yang kedua adalah tentunya olahraga untuk kesehatan. Yang paling menonjol adalah otot bagian belakang, punggung ya. Kemudian juga untuk kesehatan paru-paru. Di paru-paru ya. Kalau dari segi medisnya ya, kalau semisal ditinjau dari segi filosofisnya mungkin, atau mungkin dari unsur pembentukan karakter atau apalah yang mungkin bisa dijelaskan gitu. Untuk dari segi filosofinya, sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu. Saya suka di silat sama panahan karena salah satunya adalah belajar tentang karakter diri kita, mengenal diri kita dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Itu intinya. Dalam silat tentu kita ada filosofi, filsafat dan tasawufnya. Kemudian juga di dalam panahan sebenarnya kita mempelajari diri kita sendiri. Karakter panah itu seperti karakter manusia. Di dalam buku Habib Qori, seni panahan dalam Islam, disebutkan ada 4 unsur panah yang sama seperti 4 unsur manusia. Berarti ada 4 unsur ya, yang unsurnya hampir sama dengan unsur kehidupan di manusia. Nah, kita lanjutkan kepada
materi selanjutnya yaitu dari panahan ini sendiri, apa sih organisasi yang menaungi panahan untuk di Indonesia maupun di dunia gitu? Oke. Untuk organisasi yang menaungi panahan di berbagai dunia ada banyak macamnya. Tergantung di setiap daerahnya itu biasanya ada aliran panahannya sendiri. Ada alirannya sendiri ya? Iya. Berarti ada madhab-madhabnya tersendiri juga. Oh gitu. Untuk di Indonesia ada 2 yang menaungi panahan. Ada Perpani sama Pordasi. Perpani ini biasanya menaungi untuk standar bow. Standar bow itu adalah panahan yang kita kenal di lomba-lomba itu, yang panjang itu dibawahi oleh Perpani. Sedangkan untuk tradisional bow itu dibawahi oleh Pordasi. Kenapa? Pordasi ini adalah organisasi pacuan kuda. Oh, Kenapa gitu. panahan masuk ke pacuan kuda? Karena masuk di korps panahan berkuda. Oh gitu ya. Karena salah satunya menyatukan 2 sunnah, yaitu antara berkuda sama memanah. Dan ini masuk cabur ya, cabang olahraga ya? Masuk cabang olahraga, masuk porprov, dilombakan juga dilombakan. Kan? Dan caburnya di KONI juga ada gitu ya? Ada. Oke. Nah, terkait dengan tadi kan elit ya. Nah, ini ada berapa jenis panahan sih? Kalau yang ini apa namanya? Saya kurang paham ini. Kalau yang ini standar bow dari PVC. Oh, ini yang tadi dibilangnya standar ya? Standar bow. Ini khusus untuk berarti ya? Ciri khas standar bow itu adalah panjang dan bisa digunakan biasanya hanya untuk panahan ground atau di tanah berdiri gitu. Oh, berdiri. Tidak bisa buat pasif maksudnya ya? Iya. Pasif. Berarti tidak dinamis. Dia harus dalam kondisi pasif. Artinya diam ataupun ya hanya sekedar bergerak. Ya di bawah nggak terlalu inilah satset gitu ya. Kalau berkuda kan udah keliling kemana-mana itu. Nah, ini berarti standar bow. Standar bow. Nah, bow itu apa sih? Bow itu bahasa Inggris. Oh iya. Artinya panah. Oke. Mungkin dijelaskan dulu satu-satu. Ini apa namanya? Ini apa? Sama ini apa juga ini? Itu string. Oh, ini string ya. Ini namanya string, talinya ya. Kalau ini bahannya apa, Dek? Bahannya ini kayak tali sepatu ini, Jak. Oh, tuh. Ini string. Kalau yang ini? Ini namanya handle atau grip, pegangan. Oke. Kalau yang itu? Yang ini namanya limb atau sayap atas, sayap bawah. Yang ini? Itu tabung untuk menyimpan arrow atau anak panah. Kita buka ya. Ya. Nah, setelah kita buka, ternyata ada isinya. Nah, ini yang disebut dengan arrow atau anak panah. Nah, di anak panah juga ada bagian-bagiannya. Oh, ada juga? Ada. Mulai dari bagian ujung ini yang lancip adalah poin ya. Kemudian ini batangnya adalah shaft. Poin, shaft. Terus? Kemudian bagian sayapnya ada 3, biasanya adalah vanes. Kemudian bagian paling belakang untuk mengunci ke string namanya knock. Ya. Apa namanya? Knock ya. Oke. Nah, sekarang kita lanjut. Kita belajar cara pasang itu tadi. Cara pasang panah bow. Kan untuk orang awam ya nggak ngerti gitu kalau nggak diajari. Setelah belajar tentang masangnya, kita praktek caranya bagaimana melepaskan anak panahnya. Gitu. Lanjutkan? Bisa dipandu karena saya tidak paham. Biasanya langsung pakai aja dan itu asal-asalan. Karena ya gengku, kalau dalam istilah bahasa Inggrisnya itu gengku. Untuk cara memasangnya lumayan simpel. Biasanya ini terserah sih, atas bawah biasanya sudah seimbang. Tapi di sini dikasih arahan, ada bacaan X sama Y. Mungkin gak kelihatan. Ya. Di sini juga ada X, Y. Oh, sudah ini ada ininya. Ini total kira-kira berapa sih? Total kalau mau kita main panah-panahan gitu. Untuk yang paling sederhana kayak gini 100 sudah dapat. 100.000 ya. Untuk yang tapi kalau cuma buat latihan nggak apa-apa. Nggak apa ya. Kan juga bukan untuk, kalau kayak saya bukan lagi atlet, bukan lagi apa, cuma ya biar seneng-seneng aja gitu. Ya, ini disesuaikan X, Y sama Y. Nah, jadinya kayak gini. Gitu bentuknya ya.
Oke. Sangat panjang untuk standar bow, makanya gak Standar bisa dibuat untuk berkuda. Oke. Berarti emang khusus digunakan untuk lomba ya kalau Iya. standar bow itu. Nah ini string itu tadi ya. Bisa sambil berdiri ya. Bisa sih, cuma nggak kelihatan kayaknya. Soalnya ini untuk Nggak apa-apa, masangnya nggak apa-apa. harus berdiri. Berdiri nggak apa-apa lah. Cara masangnya simple. Heeh. Bagian ini kita taruh di kaki. Kemudian iya. kaki satunya masuk. Oh harus gitu ya. Iya. Heeh. Nah sebelum itu sebenarnya ini harusnya dimasukkan dulu talinya. Heeh, coba nggak apa-apa. Heeh. Dimasukkan. Nah Ya. seperti ini. Mm-mm. Sama kayak tadi, satunya Di situ. Terus masuk satunya ya. masuk. Mm-mm. Ini tidak kelihatan, ada di atas. Ada di atas ya. Kemudian yang di atas ini, yang bawah nahan, Munduran yang mungkin. atas dorong ke depan. Ya. Ini Yang ya. atas dorong ke depan sampai bertemu. Sampai bisa bertemu dibuat. sama talinya hingga bisa dipasang. Ah, udah kepasang. Dan sebelum lepas pastikan lurus. Tidak ada yang bengkok untuk menghindari cedera saat pemakaian. Mm-mm. Dan akhirnya kan berbentuk seperti ini. Oh ya, gini ya. Lebih melengkung. Ininya yang harus lurus ya. Ya. Oke. Nah, sekarang lanjut. Bagaimana cara megangnya? Megang. Untuk standar bow, cara megangnya simple banget. Soalnya sudah ada, Hmm. mungkin kelihatan di sini ada lubangnya dan di bawah ini adalah pegangannya. Jadi kita bisa tahu di mana posisi naruh arrow, posisi megang sudah kebentuk gitu. Iya, iya. Arrow. Arrow. Apa Arrow itu arrow tadi? Arrow itu anak panah. Oh iya, anak panah. Nah, ini ya. Untuk standar bow biasanya posisinya di sebelah kiri. Sebelah kiri. Dan menggunakan three finger, 3 jari. 3 jari. Seperti ini. Oke. Jangan sampai dilepaskan tapi ya. Iya. Kalau dilepaskan ini nanti. Dan untuk memasang knocking harus benar-benar masuk ke dalam Mm-mm. supaya tidak pecah arrow-nya, juga meminimalisir cedera pada pemain. Mm-mm. Kemudian dalam panahan tidak boleh dry fire. Apa itu? Dry fire itu tidak ada anak panahnya, kita tarik kemudian lepas, tidak boleh. Oh, enggak boleh. Kenapa alasannya? Alasannya karena string akan mudah rusak. Oh, gitu. Juga bisa sangat berbahaya jika string lepas kena pemain, maka bisa luka parah. Oh, gitu ya. Apalagi untuk standar bow, bukan standar bow. Untuk yang horse bow yang biasanya LBS-nya tinggi, kena jebret sedikit itu pasti lukanya parah banget. Kalau teknik memanah sendiri itu ada berapa? Teknik memanah itu Banyak lumayan ya? banyak. Lumayan banyak. Yang sampean ketahui aja. Yang pertama dari teknik berdiri. Ada juga ya tekniknya. Teknik berdiri, ada yang berdiri lurus ke depan. Kita pegang aja. Berdirinya difokuskan di kaki. Kaki ya. Untuk ini dari teknik yang paling banyak itu di horsebow. Ada yang lurus seperti ini. Ada yang miring, setengah miring. Iya. Ada yang bentuk L. Ada yang kayak standar bow. Lurus ya? Bow biasanya kayak gini, lurus. Lurus ya. Berarti posisi badan miring ya? Ya lurus, ini lurus. Tarikannya ya. lurus ke depan, lurus. Gitu. Dari kaki juga ada yang gini, agak ke belakang. Oh, mundur, membelakangi berarti ya? Kakinya seperti ini. gitu. Ada yang gini. Ini biasanya keren ya, kayak boyband gitu ya. ini untuk panahan berkuda biasanya akan ke belakang musuhnya. Oh iya. Namanya partian shoot. Karena kalau teknik-teknik memanah ini tuh sumbernya dari mana sih awalnya dulu? untuk teknik memanah sumbernya awalnya adalah dari masing-masing suku dan masing-masing pemahaman pemanahnya. Sehingga perkembangan zaman dikaji mana yang paling efektif gitu, mana yang salah, mana yang benar. Iya.
Oh begitu. Jadi kita banyak belajar tentang memanah ya. Ini sampai berdiri. Ini seharusnya saya pakai ada tadi, nggak apa-apa lah, pakai tangan aja. Nah gitu ya. Terus ada lagi mungkin yang ingin disampaikan terkait panahan, cara memanah atau bagaimana? Untuk panahan mungkin bisa kita lanjut di video selanjutnya. Selanjutnya ya. Sebenarnya pembahasan tentang standar bom masih belum kelar, selesai. Oke, mengenai teknik-tekniknya dan lain sebagainya, juga sejarahnya. Begitupun dengan horsebow yang akan lebih panjang lebar lagi. Tekniknya lebih banyak, sejarahnya lebih panjang, juga dari sunnah Rasul, mulai dari panahan Rasul sejak zaman Zahiliyah, Rasul, sahabat sampai masa kerajaan dinasti Utsmaniyah itu ada mazhab-mazhabnya tersendiri. Ada kitab-kitabnya, ada imam-imamnya. Oke. Nah, kalau kapan-kapan kemudian pengen belajar nih, ini harus ngubungi siapa nih? Nah, untuk mahasiswa Uinhas Jember bisa langsung merapat ke lapangan belakang setiap hari Selasa sama Kamis sore, kemudian hari Minggu pagi. Hari Minggu pagi ya, oke. Untuk siapa yang dihubungi bisa menghubungi nomor di bawah ini. Nomornya siapa? Nanti. Nah, ini arahnya tujuannya untuk sekedar olahraga menjalankan sunnah atau target prestasi atau seperti apa? Monggo dijelaskan. Untuk yang pertama mungkin untuk mau yang coba-coba hiburan. Kemudian juga bisa ditingkatkan keistiqomahannya menjalankan sunnah untuk yang horsebow. Kemudian juga bisa ke atlet, bisa ke ikut lomba-lomba. Iya. Mungkin yang kita kenal untuk atlet adalah di standar bow. Standar ya. Yang kita tahu manahnya cuma gitu aja. Oh gitu. Yang jarang kita tahu adalah di horsebow. Yang mana selain di ground juga ada panahan berkuda, ada juga teknik jemparingan, teknik duduk, teknik yang ke atas, teknik jarak dekat, jarak jauh. Berarti kan butuh kuda gitu. Kayaknya perlulah kapan-kapan. Tapi kan kalau butuh kuda itu juga butuh biaya yang enggak murah gitu ya. Oke, mungkin itu saja dulu ya. Nanti kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan seperti apa panahan itu. Mungkin di video-video selanjutnya atau kita langsung ke tempatnya untuk bahas ini gitu ya. Oke, bisa main-main langsung. Oke, makasih ya atas ilmunya. Semoga apa yang kita bahas kali ini ada sesuatu nilai edukasinya gitu. Ada sesuatu yang bermanfaat. Tuh, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.